Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, nanti malam akan ada pertandingan persahabatan ya di kandang Regina jam 00 waktu Indonesia Barat. Pastikan sahabat Bung Bob silakan nonton ya. Nanti bisa di di channel-channel Facebooknya Inter tuh juga disiarin, dan beberapa link nanti gue coba akan share linknya di YouTube ya sahabat Bob ya. Mari kita nonton, dan ini akan menarik ya karena tanggal 4 Januari akan mulai kompetisi kembali sahabat Bob. Tapi sebelum gue lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you sahabat Bob. Ya, seperti sebelumnya gue bilang bahwa Inter sudah komplit kecuali Brozo dan Toro. Tetapi untuk pertandingan nanti malam itu Handanovic dan Dumfries tidak dibawa, tapi Lukaku dibawa. Lukaku, Onana, De Vrij juga akan ikut ke sana ya sahabat Bob. D'Ambrosio belum, ya Korea juga belum. Jadi memang ini akan bagus ya. Dengan pertandingan persahabatan, melemaskan otot-otot kaki ya, apalagi kompetisi. Nah, tadi malam kalau sahabat Bob lihat, gua sih lihat highlight-nya tadi ya. Itu Napoli melakukan uji coba juga melawan Lille, dibantai sama Lille 4-1 sahabat Bob ya. Semoga aja nanti Inter juga bisa mengatasi Napoli, bahwa tidak ada tim sepak bola yang tidak bisa dikalahkan. Walau itu persahabatan, tetap aja yang namanya kalah ya. Nah itu juga Inter juga bisa dikalahin, nggak ada yang nggak bisa dikalahin ya. Jadi kita akan lihat nanti pertandingannya nanti malam jam 00 sahabat Bob ya. Gua rencana nanti juga akan live, kita akan ketemu di sana sahabat Bob ya. Nah sahabat Bob, kemarin kita sudah gempar ya dengan beritanya Skriniar, beritanya Zhang ya. Ini ternyata menurut media Italia ya, surat I Giorno ya yang berbasis di Milan, bahwa Skriniar belum memberikan jawaban itu bukan menurut dia ya, itu bukan karena tawaran PSG, karena dia pengen kepastian apa ambisi Inter ke depan. Ya kita tahulah bagaimana kondisi keuangan Inter, bagaimana apa. Nah cuman kita nggak tahulah apakah ini benar atau tidak. Kita hanya menunggu. Semoga aja setelah pertandingan Regina, Inter akan ketemu dengan perwakilannya Skriniar. Karena kita cuman menunggu jawaban, benar nggak sahabat Bob? Iya atau tidak? Kalau iya, perpanjang. Kalau tidak ya berarti pergi. Inter udah jelas apa yang harus disiapkan. Makanya kenapa Inter banyak beberapa mengincar back ya, salah satu ya Scalvini untuk penggantinya dia gitu loh. Nah makanya kita lihat aja kalau ini benar-benar istilahnya dia melihat bagaimana masa depannya di Inter, melihat apakah Inter ini akan kompetitif. Ya memang ya kalau di PSG ya, kalau untuk juara Liga ya mungkin juara Liganya Prancis ya mungkin mereka bisa jadi jaminan. Tapi untuk Liga Champion itu nggak jaminan juga gitu. Walaupun pemain-pemain bagus, tapi itu bukan satu jaminan sahabat Bob. Tapi ya itulah, kita tunggu aja lah apa yang diinginkan Milan Skriniar. Iya atau tidak, karena ya kita hanya menunggu itu sahabat Bob. Jadi Inter juga udah tahu kepastiannya. Nah sedikit gua mau update tentang Stefano Sensi sahabat Bob. Masih ingat ya, pemain Inter yang lincah bagus tetapi dirundung cedera mulu ya. Sekarang lagi dipinjamkan ke Monza. Nah Inter sudah menargetkan 5,5 juta. Monza juga, pelatihnya Monza juga senang dengan adanya Sensi. Kemungkinan dia akan dipermanenkan ya untuk menutupi kerugian lagi, karena kan Inter beli dulu 20 jutaan ya. Nah jualnya 5,5 juta, berarti rugi dong. Tapi ya udahlah, daripada merugi terus ya. Jadi artinya Inter benar-benar pengen menjual secara permanen. Nah sahabat Bob, ini banyak sekali ternyata yang mengincar Thuram ya. Tadi gue lihat bahwa Newcastle sudah menawarkan duit 10 juta ya. Terus juga katanya MU menawarkan 12 juta. Nah sementara sekarang Gladbach mematok harga 15 juta. Karena dia tahu
terjadi perang harga, ya MU butuh sosok pengganti Ronaldo, ya Newcastle yang lagi membangun dinasti kerajaannya, mereka butuh striker bagus tapi murah, walaupun mereka punya uang gitu loh. Nah, jadi Inter unggul dalam perebutan Marcus Thuram, ya ini menurut mercatoweb.com ya, bahwa ya kenapa gitu loh, seperti dilansirkan Sport Mediaset ya, dia akan meninggalkan Mönchengladbach ya agar tidak kehilangan secara status bebas transfer, makanya Gladbach mematok harga 15 juta. Inter memiliki keunggulan teknis atas Bayern Munchen, mengingat Inzaghi segera menawari jersey starter. Jadi memang kalau memang dia masuk ke Inter benar-benar akan memberi dia posisi sebagai starter, sahabat Bob, bukan pemain cadangan. Ya mungkin di awal-awal aja mungkin kan, karena dia mencoba dulu formasinya seperti apa. Ya kita tunggu aja lah. Kalau memang Inter bisa mengungguli tim-tim besar lainnya, itu akan lebih baik ya. Januari kita berharap dia segera datang. Kenapa? Karena ya itu yang terbaik buat Inter. Karena kita butuh, sahabat Bob, butuh yang namanya striker. Nah, satu lagi sahabat Bob, ya kalau kita berbicara kemarin bahwa memang, nah ini Inter terus memantau pasar, dan terlepas dari berapapun anggaran yang diberikan Zhang ya, yang jelas akan mengubah strategi transfer Inter. Tetapi ya Inter seperti yang gua bilang kemarin bahwa Scalvini ini kan memang banyak sekali yang mengincar, sahabat Bob. Harganya naik terus 40, 50 bahkan sampai 60 juta gitu loh. Nah, ternyata direktur kita ya Piero Ausilio mengincar Giorgio Scalvini, bek Atlanta, bahwa dia dianggap sebagai target pertama di bursa transfer untuk back, sahabat Bob. Jadi memang untuk memperkuat pertahanan dia adalah target pertama ya. Semoga aja Inter benar-benar bisa mendapatkan ya, baik itu dengan pertukaran atau apalah, kita nggak tahu. Kita lihat aja apakah dia berjodoh di Inter atau dia berjodoh di Inggris, ya kita nggak tahu, sahabat Bob. Tapi Inter perlu berusaha untuk mendapatkannya karena saingannya banyak banget. Nah, kita sudah kehilangan salah satu target ya. Masih ingat di video gua sebelumnya bahwa Inter pernah mengincar yang namanya Alan Maturo ya, dari Defensor Sporting ya. Ternyata dia merapat ke Genoa, sahabat Bob ya. Mungkin menurut gua sih ini kan pemain muda ya, baru 18 tahun. Inter mungkin belum begitu fokus intens mengejarnya, dan akhirnya Genoa, klub Serie B yang mendapatkannya. Nggak apa-apa, sahabat Bob ya. Yang penting adalah Inter mendapatkan yang benar-benar mereka inginkan, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, ternyata seperti sebelumnya gue pernah berbicara tentang Kessie ya. Inter kan sudah melakukan pertemuan dengan perwakilannya Barcelona dan Messi. Nah, Inter akan fokus untuk Kessie adalah di bulan Juni, sahabat Bob. Jadi skema yang lagi disusun adalah meminjam di bulan Juni dan mempermanenkan di musim depannya, sahabat Bob. Jadi ini yang diinginkan Inter, dan Kessie memang tidak banyak dapat bermain, dan dia juga akan senang sekali kembali ke kota Milan walaupun dia ke Inter, sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu aja apa yang akan terjadi, karena memang menurut gue ya Kessie seperti sebelum-sebelumnya selalu gue bilang dia akan menjadi nilai tambah Inter, tapi memang dia bukan target untuk Januari, sahabat Bob. Januari ini yang ditargetkan Inter adalah Marcus Thuram ya, sahabat Bob ya. Tapi kalau misalnya Skriniar akhirnya pergi Januari, mau nggak mau Inter juga harus memburu, dan benar-benar buruannya harus cepat ya untuk Januari. Nah, kita tunggu aja Skriniar bagaimana, Kessie bagaimana ya. Tinggal Inter mengerjakannya bagaimana sedetail-detailnya, sahabat Bob ya. Jadi kita tunggu aja. Nanti jangan lupa untuk pertandingan persahabatan melawan Regina ya. Nah, sedikit gua bahas nih menarik kalau menurut gua ya. Kenapa gitu loh. Kemarin Steven Zhang menyatakan bahwa dia akan terus mempertahankan Inter ya, mempertahankan Inter. Kalau kita melihat dari sisinya kita, wah,
pakai duit apa? Ya dia akan memperpanjang masa pinjamannya begitu loh. Ya. Nah ini yang dibilang salah satu wartawan Italia ya, Marco Belizano. Komitmen Steven Zhang yang ditegaskan kembali untuk Inter, tetapi meningkatnya suku bunga membuat refinancing Oktri Loan sulit. Ya benar, karena pastilah sahabat Bob, kalau kita berbicara bunga ini luar biasa ya. Nah ini dia bilang gini, dia berbicara kepada penyiar Itali Radio Rai ya. Jurnalis memberikan pendapatnya seperti ini gitu loh. Semua sinyal pabrik dari Zhang dan Suning menunjukkan bahwa mereka tidak secara aktif ingin menjual klub menurut dia. Nah, sebuah laporan Gazzetta dello Sport kemarin menyatakan belum ada perubahan signifikan dalam sikap Zhang karena presiden dan pemilik saat ini lebih memilih untuk membiayai kembali utang yang ada di klub. Ya, menurut Belizano tampaknya memang demikian. Meskipun suku bunga saat ini bisa menjadi kendala bagi utama mereka untuk melakukannya. Di luar kesulitan keuangan keluarga Zhang, tetapi benar bahwa Steven Zhang sangat berkomitmen untuk Inter menurut Bellinazzo ya. Namun dengan kenaikan suku bunga tampak menjadi lebih sulit buat Zhang untuk membiayai kembali pinjaman Inter. Ya ini menurut dia ya. Kalau menurut kacamata kita kan juga ya, nggak gampang lah. Makanya jangan sampai akhirnya memperpanjang, lama-lama akhirnya Inter diambil sama Oktri ya. Ini kan pernah dulu kasus di timnya Milan ya. Habis diambil alih sama pemilik siapa, gue lupa namanya. Tapi ya jangan ini sampai terjadi ya. Kita berharap benar-benar Inter bisa mendapatkan jalan keluar ya. Kalau misalnya keluarga Suning sudah tidak sanggup ya, dia bisa menjual dan dia bisa mencari pembeli, dan ini memang tidak gampang ya. Kita nggak tahu apakah Zhang ini akan bertahan, dia tidak menjual Inter hanya saat ini, di musim depan, di tahun depan, kita nggak ada yang tahu sahabat Bob. Kita yang penting sebagai fans, kita hanya bisa mendukung Inter, dan Inter selalu mendapatkan yang terbaik sahabat Bob. Nanti malam jangan lupa ya sahabat Bob, kita nonton Inter Regina. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo presto. Thank you.